Tes. Oke, selamat malam ya semuanya, warga Republik Dadar Perintis. Pada malam hari ini seperti biasa ya, kita update walaupun agak menyedihkan ya. Hari ini kita mengalami minus yang cukup lumayan ya. Tapi yang jelas bukan berarti kita mengalami MC ya, bukan ya. Jadi kita hanya mengalami SL beruntun ya. SL beruntun bukan berarti kita MC ya. Kita lihat aja langsung ke VPS. Oke ya, untuk hari ini itu di XAU minus cukup besar ya, 15% dari total modal, dan untuk BTC minus 2,8%, untuk XAU minus 15,8% ya, cukup besar ya. Jadi di total hari ini kita minus itu sekitar 18% dari modal kita ya. Namun yang saya mau sarankan ya ke teman-teman semua, lebih baik kita minus ya, lebih baik kita minus daripada ya kita menahan posisi lama-lama kayak gitu ya, atau kita memilih ngeyel tidak mau close posisi atau stop loss, bahkan itu malah menjadikan floating berkepanjangan dan berujung menjadi MC kayak gitu ya. Jadi jangan pernah kalian berpikir ketika kalian nahan floating harusnya selamat dan tidak jadi loss kayak gitu ya. Mungkin sesekali ya oke, bisa benar gitu ya kalian tahan posisi harga berbalik, tapi keseringannya itu tidak, yang ada malah dipaksa close oleh margin yang tidak cukup ya. Jadi ujung-ujungnya MC kayak gitu ya, margin call ya. Jadi maksud saya, kalau yang ikut dari balance dari saldo sekitar 300 sih udah tahu ya, ini posisi tetap naik ya, tetap masih profit ya. Bukan berarti kita loss di hari ini gitu, kita habis semuanya dari profit kita dari bulan lalu gitu. Enggak kayak gitu ya. Jadi modal awal start awal itu 300 ya, start awal 300. Dengan keadaan pertama kali akun ini dibuat ya, itu floating, dan pokoknya bisa saldo kita itu turun sampai ke angka 220 pernah, terus lalu naik lagi ke 3,5, turun lagi ke 300, naik lagi ke 4,5, turun lagi ke 375 kayak gitu ya, terus berulang setiap akhir bulan, tapi tetap kita ujungnya naik kayak gitu ya. Jadi maksud saya berbicara seperti ini untuk kalian ya, khusus yang ikut CT. Kalau yang udah sewa terserah, itu kalian mau modal berapapun itu terserah kalian, karena kalau yang sewa itu udah pasti kalian sendiri yang atur dengan manajemen resikonya. Misalkan kalian mau SL atau mau stop di 5% dari modal, atau mau TP, atau mau mendapatkan profit 10% dari modal lalu hanya stop, itu silahkan. Untuk misalkan wah saya mau modalnya 50 aja ya silahkan. Cuma saran saya ketika kalian modal 300 ya, kalian modal 300 jangan langsung di 22 pair ya, 2 pair seperti ini untuk yang sewa ya. Tapi kalau untuk yang CT ya, saran saya kalian lihat saldo ownernya, saldo masternya misalkan 500, setidaknya saldo kalian itu setengah dari saldo master. Karena memang ketika si akun master itu bisa open di hari berikutnya untuk recovery atau untuk segala macamnya ya, nantinya kalian tidak cukup. Kalau misalkan akun saya 700, akun kalian cuma 200, nah itu sangat amat tidak masuk ya, tidak. Karena saya menggunakan 2 pair ya. Kalau saya menggunakan 1 pair aja cukup ya, dengan modal seperti itu dan targetnya hanya kecil-kecil itu bisa ya. Tapi kalau modal kalian misalkan mengikuti master itu tidak sampai setengahnya ya, harap berhati-hati ya. Karena sekali lagi, dengarkan ketika si master mengasih arahan atau si ownernya yang mengasih arahan ya. Ketika ini untuk kebaikan akun kalian sendiri, bukannya untuk saya. Karena kalau saya prinsipnya ya, kalau udah saya kasih tahu satu kali udah gitu ya, jadi nggak usah saya kasih tahu berkali-kali, dan kalian paham resikonya ketika saya bilang
kalian tanya saldonya berapa mas, akun masternya atau akun ownernya 700, kalian harus sudah berpikir kalau setengahnya dari 700 sudah pasti itu angka 300 ke atas ya. Bahkan lebih amannya menyamakan posisi saldo si master, atau ya setidaknya setengahnya lebih dikit lah kayak gitu. Misalkan saldo 700, saldo saya nih 700 misalkan, kalian itu hanya menggunakan 500 ya, minimal 500 kayak gitu. Jadi jangan terlalu mepet juga, karena memang ketika saya floatingnya sampai segini atau loss saya di satu hari sampai segini misalkan sampai 100, lalu modal Anda cuma 120 kayak gitu, ya kalian habis bos. Jadi kalian nggak bakal bisa terus nantinya gitu ya. Jadi untuk floating memang kecil-kecil ya, maksudnya untuk SL jaraknya tipis-tipis ya, ada yang $7, ada yang $6 kayak gitu ya, tergantung keadaan market aja volatilitasnya kencang atau tidak ya. Jadi ketika lagi SL itu setiap hari di satu pair bisa open sampai 7-6 kali di satu pair ya, belum lagi di pair BTC USD misalkan ada 5 kali open posisi, anggaplah 5-5-nya loss kayak gitu ya. Anggap 5-5-nya loss. Misalkan satu kali SL itu 7 ya, 7 kali 5 itu udah berapa? Terus yang sebelahnya ceritanya XAU juga loss 7 kali. Berarti 14 dikali misalkan kali stop lossnya $8 misalkan ya, 14 dikali 8 itu berapa? Kayak gitu ya. Jadi harus dihitung semuanya. Jadi jangan pernah menyepelekan setiap open posisi kalian kayak gitu ya. Tidak ada market yang 100% atau tidak ada cara yang 100% untuk kita berhasil dalam trade ya. Kita hanya manfaatkan dari sisi pergerakan kecil, atau kita manfaatkan dari sisi kita mengatur kita sendiri kayak gitu ya. Jadi jangan pernah kalian remehkan kalian sendiri. Kalau kalian mau terjun di satu bidang atau di bidang seperti ini ya, terjunnya dengan tulus ya. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau memang kalian buka usaha dengan modal yang pas-pasan, mendingan jangan buka usaha dulu. Seperti itu juga trading. Kalau misalkan kalian trade dengan modal yang tidak cukup, memang udah dikasih tahunya tidak cukup, ya kalian jangan masuk dulu. Nanti ketika kalian modalnya sudah cukup, silahkan kalian masuk kayak gitu ya. Jadi misalkan modal kalian tanggung nih, saya juga dulu sering modal saya cuma $50, $100, kadang $200, ujung-ujungnya tewas karena memang satu trading manual itu sangat menguras tenaga dan pikiran. Lah kok tenaga bang? Iya tenaga, karena kalau pikiran doang ya nggak pakai tenaga ya nggak mungkin juga, karena kan ketika begadang malam, ketika ini gitu ya, kalau main manual itu pakai tenaga, jadi benar-benar fisik juga capek, apalagi pikiran kayak gitu ya. Itu nggak enaknya trading manual. Tapi kalau pakai EA sangat nikmatnya kita tidak peduli ya, tidak ada yang namanya emosi kita di dalam trade. Jadi ya biasa aja, mau SL atau TP itu hal biasa. Jadi kita udah taruh modal kita dan ya udah kayak gitu ya. Tapi dengan catatan, cocoki atau samakan modal kalian dengan modal si owner atau si master, atau paling tidaknya setengah lebih dari akun si ownernya itu ya. Oke ya, demikian ya untuk update hari ini. Agak lemas sedikit nih guys, jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kalau misalkan kita lagi minus, toh kadang-kadang juga kita dapatnya plus. Kadang-kadang pernah kita mencapai profit itu satu posisi ya, satu akun itu bisa nyampe ke 18%, kadang satu ditambah sebelahnya bisa nyampe 7% gitu. Total sehari bisa 20%. Kadang-kadang pernah kayak gitu, tapi kadang juga ya enggak, standar aja 3% kayak gitu ya. Oke, terlalu banyak juga nih saya berbicara, jadi terlalu lama. Demikian semuanya warga Republik Trader Perintis, semoga kalian selalu sehat dan diberikan profit konsisten, cuan kita bersama. Saya pun berharap ya, enaknya ikut chat gitu, ketika saya loss, kalian loss, ya saya ikut sedih, ikut merasakan, ikut ya gimana ya, namanya orang loss gitu ya, ikut kesel juga ada, cuma ya mau gimana lagi gitu kan. Paling kita cari di esok harinya, nggak usah yang udah terjadi nggak usah dipikirkan, biarkan aja, kita cari di esok harinya lagi kayak gitu ya. Jadi harus tetap semangat, jangan pantang menyerah. Kita lakukan di esok hari dengan hati gembira, hati senang, dan selalu berpikir positif. Itu aja sih saran saya sih. Jadi
Demikian semuanya seluruh warga Republik Trader Perintis. Wassalamualaikum warahmatullahi I wabarakatuh. don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough